Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Diana untuk menyampaikan materi terkait membuat perencanaan pembelajaran anak usia dini yang menarik dan menyenangkan, program belajar dari rumah. Dan materi malam ini kita akan membahas tentang ide-ide kreatif kegiatan belajar di rumah bersama anak usia dini. Baik, sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan saya akan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita membuat suatu perencanaan, dan kita harus juga pahami jenis-jenis kegiatan bermain apa yang bisa dilakukan anak di rumah. Dan terlepas dari itu, kita harus juga memahami prinsip-prinsip pembelajarannya seperti apa. Oke, yang pertama harus menyenangkan dan bermakna. Menyenangkan karena anak-anak belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, ya. Nah, pastinya dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain, pasti anak-anak akan merasa senang dan sukarela ya melakukannya. Kemudian bermakna, jadi ada kesan ya, ada nilai manfaatnya buat dia. Walaupun sambil bermain, tapi ada maknanya, ada hal yang membangun pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian dilakukan dengan bimbingan ya, bisa dengan orang tua, pengasuh ya, atau kakaknya atau siapapun ya yang ada di rumah. Kemudian usahakan bisa memanfaatkan media, alat bahan yang ada di rumah. Jadi jangan mempersulit orang tua ya, para bu guru. Media yang sulit ditemukan atau tidak ada dia miliki di rumah, sebaiknya difasilitasi dari sekolah. Kalaupun sekolah tidak memfasilitasi, buatlah kegiatan belajar yang medianya mudah ditemukan. Kemudian sesuai dengan usia perkembangan anak. Nah, ini bisa mengacu pada STPPA yang ada di Permendikbud 137 nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan pencapaian perkembangan anak usia dini ya. Nah, ini jangan sampai kita abaikan. Kemudian bermainnya itu dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Ada nilai agama dan moralnya, misalnya berdoa sebelum melakukan kegiatan ya. Ada hafalan doa-doa tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian aspek fisik motorik, ada motorik kasar, motorik halus, dan ada unsur kesehatannya juga. Kemudian ada kognitif ya, terkait dengan cara berpikir anak, dari berpikir simbolik, logis ya. Nah, memecahan masalah. Kemudian bahasa terkait dengan mengenalan keaksaraan, bahasa reseptif, bahasa aseptif ya, seperti itu. Kemudian sosial emosi ya, sosial emosi bagaimana prososialnya dan lain sebagainya ya, pengenalan sosial emosinya. Dan yang terakhir adalah seni. Jadi ada produk mungkin atau melakukan kegiatan apa yang mengandung unsur seni. Diharapkan bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Kemudian melatih pembiasaan life skill, kecakapan hidup ya, dimana anak-anak tuh dilatih untuk mandiri, dia dapat membantu dirinya sendiri ya, untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Ini harusnya dijadikan pembiasaan ya, bukan seperti pelajaran inti saja atau kegiatan inti saja, tapi memang ini dibiasakan setiap hari. Kemudian melatih kebiasaan mengucapkan 4 magic word: salam, tolong, terima kasih, dan maaf ya. Untuk
yang beragama Islam dikenalkan kalimat thayyibah seperti astagfirullah, alazim, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini penting sekali ya. Jadi anak-anak itu terbiasa mengucapkan itu di saat-saat yang tepat gitu. Kemudian melatih PHBS, melatih pola hidup bersih dan sehat, apalagi yang terkait dengan pengenalan COVID-19 ya, dimana anak terbiasa dia mencuci tangan yang benar, kemudian menggunakan masker kalau keluar dari rumah, dan menjaga jarak ya, dan anak-anak juga sering menyikat giginya ya. Semua terkait dengan pola hidup sehat ini harus dikenalkan, membuang sampah pada tempatnya, dan ini jadikan pembiasaan ya, bukan sekedar materi inti. Kemudian melatih sensori motor terkait dengan panca indera ya, stimulasi panca indera ya, menggunakan indera perabanya, penglihatan, pendengaran, pengecap ya, ini pembau ya, mencium bau. Nah, ini penting sekali ya buat anak-anak usia dini. Melatih pembiasaan anak mengkomunikasikan kembali kegiatan mainnya melalui lisan, dia bisa bercerita, kemudian dia dapat menulis kosakata, menggambar gambar kosakata yang dia lihat, atau menggambar sesuatu yang terkait pemahaman dia tentang kegiatan hari itu, atau gambar apa saja untuk dia dapat mengkomunikasikan kembali kegiatan mainnya. Kemudian biasakan juga membacakan atau melihat buku cerita setiap hari. Makanya disarankan orang tua itu minimal 1 lembar membacakan buku cerita setiap hari untuk anaknya ya. Bagaimana kalau tidak punya buku cerita, Bu? Ya berarti sekolah usahakan dapat memfasilitasinya, paling tidak 1 bulan sekali berganti buku gitu ya, atau 2 bulan, 1 bulan 2 kali. Harus ada yang bisa difasilitasi. Jadi buku yang ada di sekolah bisa dipinjamkan untuk anak-anak di rumah. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya fleksibel atau disepakati bersama anak, orang tua, dan guru. Ini ya, waktu penjelasan awal saya juga menyampaikan ada kesepakatan antara orang tua dengan guru. Nah, teman-teman, kita sudah mulai masuk ke bahan-bahan ya. Bahan-bahan alam ini pasti banyak dan mudah ditemukan di rumah ya, seperti biji-bijian, ada beras, kacang hijau, kedelai, kacang hitam, biji salak, biji sirsak, apa saja yang ada di rumah biji-bijian itu bisa dijadikan bahan bermainan. Kemudian aneka jenis dan bentuk daun kering atau daun muda. Nah, teman-teman pastinya setiap anak di rumahnya ada pohon ya. Kalau tidak ada pohon sama sekali bagaimana? Pastinya di sekitar rumahnya walaupun punya tetangga ada pohon, ada daun, minimal itu. Kemudian aneka bentuk ranting dan dahan. Kemudian aneka jenis dan warna bunga ya. Aneka jenis batu yang ada di sekitar rumah, buah-buahan. Ya, biasanya buah-buahan kalau orang tua beli, walaupun membeli buah-buahan yang paling murah seperti pepaya atau apapun itu tidak jadi masalah, itu bisa jadi bahan anak-anak bereksplorasi. Kemudian ada jenis sayuran, jenis bumbu dapur. Nah, bumbu dapur seru ya ini ya, bumbu dapur pastinya orang tua punya lah ya bumbu dapur. Nah, kalau saat anak kalau mamanya lagi masak, anak diajak Bun supaya dapat mengenal aneka bumbu dapur, menghitung jumlahnya juga loh, seru deh. Nah, air juga bisa dieksplorasi sama anak dan itu merupakan bahan-bahan alam. Nah, kreativitas bahan alam bisa macam-macam Bunda ya. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Nah, biar barangkali bunda-bunda pasti ingat ada kreasi membuat kalung dari daun singkong ya. Nah, ini sangat menyenangkan dan saya pernah lakukan ini di sekolah, anak-anak sangat senang.
Jeruk bali bila ada lagi musim boleh. Jangan dibuang kulitnya, bisa dikreasikan. Nah ini batu dicat warna-warni dengan gambar yang lucu-lucu. Nah ini bisa dilakukan anak ya, bermain bersama orang tua di rumah. Bebaskan anak mau berkreasi apapun di atas batu itu. Nah ini sudah lumayan tingkat tinggi ya, kolase dan mozaik ya. Nah dari biji-bijian. Nah ini disesuaikan saja bila ada bahan-bahannya mencukupi ya, kita bisa lakukan ini dengan gambar yang lebih sederhana, yang lebih kecil seperti itu ya. Ini melatih motorik halus. Ini salah satu contoh bentuk bahan kreativitas dari bahan alam. Kemudian bahan buatan. Bahan buatan juga banyak sekali ya, ada dimiliki oleh orang tua di rumah. Ya, aneka bahan kertas, plastik, kain, karet, styrofoam, kaleng, tali. Nah, yang saya sebutkan ini bahan-bahan buatan, bukan berarti semuanya harus dipenuhi, tapi yang ada bisa digunakan. Oke, saya yakin plastik seperti itu pasti orang tua punya ya. Kemudian aneka jenis tepung, aneka jenis pewarna makanan, peralatan makan, peralatan dapur. Nah, ini bisa dieksplorasi oleh anak ya, dan untuk membuat sesuatu atau melakukan kegiatan bermain. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Nah, ini ya seru deh, ini bikin frame atau bikin apapun dari ini bisa beli ya kalau nggak salah. Ini bukan barang bekas, tapi ini barang beli ya, bisa dibeli, harganya tidak terlalu mahal. Ini bisa disediakan oleh sekolah untuk dibawa ke rumah dan bisa dikreasikan macam-macam oleh anak. Bisa untuk berhitung ya. Saya dulu pernah gunakan stik es krim ini untuk anak-anak melatih membuat bangunan, tapi tidak ditempel dengan jumlah tertentu, harus habis dan terbentuk sebuah bentuk. Ini seru sekali. Bisa dari ini atau korek api atau pelidi. Ya. Oke, kemudian buat tikus-tikusan lucu seperti ini, dikasih roda ya dari botol. Ini semuanya barang-barang bekas pakai yang mudahlah ditemukan ya, seperti bekas air mineral. Nah, ini membuat surat kita bisa gunakan, nggak usah pakai kertas yang bagus, bisa cari saja kertas yang ada di rumah. Tidak perlu harus yang cantik seperti ini ya. Jadi yang penting apa, anak melatih melipat ya, melatih keteraturan dan bentuk juga. Nah, ini paper bag saya juga pernah lakukan kepada anak murid saya dan mereka senang sekali ya membuat paper bag, apalagi sekarang tentang bahaya plastik ya. Jadi untuk belanja sudah tidak menggunakan kantong plastik, semuanya berubah menggunakan kantong belanja atau paper bag. Nah, ini bisa dilatih nih anak-anak. Teman-teman bisa membuat tutorialnya untuk orang tua memandu anak, atau guru memandu anak membuat paper bag dengan mengikuti tutorial yang dibuat bu guru itu ya. Anak-anak kemudian bisa juga menghiasnya, jadi paper bagnya lebih cantik. Ini lebih seru lagi, tapi mungkin ini untuk yang lebih tinggi lagi ya, mungkin usia 5-6, karena sudah lihai memegang gunting. Ini membuat masker. Nah, masker adalah kebutuhan yang sudah sangat penting ya. Nah, ini bisa dijadikan kreativitas buat anak-anak, paling tidak buat masker dirinya sendiri ya. Kalau dia bisa membuat banyak, sudah mahir, boleh juga tuh sambil dijual belikan ya, murah meriah, karya anak-anak PAUD. Ini membuat rangkaian bendera. Ini mudah juga ya dilakukan pada momen-momen tertentu seperti 17 Agustusan kemarin ya. Ini bisa nih sebagai gambaran teman-teman terkait dengan kreativitas apa saja, dan banyak aja. Nanti saya kasih PR teman-teman untuk menunjukkan kreativitasnya apa nih dari bahan-bahan yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya.